Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas mengenai jarak tanam sawit atau jarak pancang sawit ya. Dan barangkali di sini ada yang niat untuk tanam sawit dan belum tepat, belum tahu cara pancang sawit. Jika mengikuti untuk pancang sawit atau jarak tanam yang ada di video ini adalah menggunakan jarak pancang 8x8, menggunakan mata 5, segitiga sama sisi ya. Jadi seperti ini polanya, terlihat sangat cantik sekali. Dari manapun kita pandang, dari sudut manapun akan terlihat selaras ini ya. Jadi sangat cantik, sangat bagus sekali. Jadi tentunya jika kita ada niatan untuk tanam sawit, kita harus tahu betul untuk spesifikasi mengenai panjang pelepahnya ya. Jadi untuk jarak tanam ini yang jadi patokan adalah panjang pelepahnya. Jadi jika rekan-rekan mempunyai rencana tanam sawit, sudah mengetahui spesifikasi panjang pelepahnya, silakan pancang menurut panjang pelepahnya ya. Jika termasuk golongan pelepah pendek, rekan-rekan bisa gunakan jarak tanam ideal 8x8 seperti yang ada di video ini, ataupun 8x7 jika untuk pelepah pendek masih sangat ideal ya. Dan jika rekan-rekan ingin tanam sawit jenis pelepah panjang, untuk jarak pancang ini, jarak tanamnya 8x9 itu sangat ideal ya. Kalau memang ingin lebih intens di perkebunannya, ingin sedikit banyak populasi sawitnya, bisa gunakan jarak pancangnya 8x8 untuk sekalipun jenis pelepah panjang ya. Kalaupun lahannya tidak luas, tidak cukup luas, ingin sedikit banyak tanam populasi sawit, bisa gunakan jarak pancang 8x8. Dan jika menggunakan jenis mata 5 akan seperti ini ya. Dari ketinggian terlihat ya, sekalipun dari bawah mau dilihat dari sisi manapun akan terlihat lurus, akan terlihat selaras, tidak berliku-liku, jadi lurus ya. Bisa perhatikan ya rekan-rekan ini ya. Ini sangat cantik, sangat bagus sekali, sangat tertata dengan rapi. Jadi yang ada niatan untuk tanam sawit, belum tahu ilmu pancang, belum tahu ilmu jarak tanamnya, sebenarnya sangat mudah sekali. Saat kita melakukan pembelian bibit sawit, tanyakan untuk jenis pelepahnya, jenis pelepah panjang atau pelepah pendek. Jadi untuk masalah jarak pancang ini, jarak tanamnya ini disesuaikan dari panjang pelepahnya ya. Jika sawitnya pelepahnya panjang di atas 6 meter, 6,1 meter atau 6,5 meter, bisa gunakan jarak pancangnya 9x9. Kalau untuk di atas 9x9 ini biasanya sawit perusahaan ya yang gunakan jarak pancangnya cukup lebar, cukup jauh dari satu pokok ke pokok lainnya. Jadi kalau kita ikuti kurang baik ya. Yang ada nanti untuk tanam di perkebunan kita, populasi sawitnya tidak banyak ya. Jadi untuk pelepah panjang ini, rekomendasi dari saya cukup batas maksimal idealnya 9x9 ya. Jika memang pelepah panjang, panjang pelepahnya di atas 6 meter. Kalau jenis pelepah pendek sedang, bisa gunakan jarak pancangnya 8x8 ataupun 7x8 ya. Jika termasuk golongan pelepah pendek itu sangat masih ideal. Untuk penanaman sawit di perkebunan akan sedikit lebih banyak dari biasanya jika kita gunakan 7x8, atau bisa mengikuti seperti yang ada di video ini 8x8 menggunakan pancangan mata 5, segitiga sama sisi ya. Jadi kalau diperhatikan seperti ini ya polanya. Saya ini kalau mau jelaskan lewat omongan, cuman menggambarkan seperti ini sulit ya. Saya lebih mudah jika untuk sharingnya ini ditulis atau digambar dengan buku, itu sangat mudah sekali. Jika saya memperlihatkan seperti ini malah bingung ya, malah sulit ya. Biasanya saya untuk sharing ilmu pancang ini saya gambar di buku, saya berikan arahannya, pasti akan langsung bisa ya. Cuman kalau saya berikan seperti ini, gambaran seperti ini, sangat pusing malahan ya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau mata 5 ini hanya masalah timbul keluar masuk gitu ya.
Jadi kalaupun jaraknya 8 baris kedua nanti kita potong dengan pembagian 8 dibagi 2 jadi 4,5-nya masuknya nanti timbul lagi. Kalau yang baris ketiganya timbul lagi terus ya. Dan baris keempatnya masuk lagi. Kita bagi 8 dibagi 2 4,5. Nanti baris kelimanya timbul lagi ya. Jadi seperti ini ya. Kan bisa dilihat itu yang pertama masuk, yang kedua timbul, yang tiga ini masuk, yang keempat timbul lagi, yang kelima masuk lagi, yang keenam timbul lagi, yang ketujuh masuk, yang kedelapan timbul lagi. Jadi seterusnya seperti itu ya. Jika kita gunakan jarak panjang mata 5 ini atau segitiga sama sisi. Kalau saya gambarkan di sini cukup sulit ya. Kalau saya gambar atau saya tulis langsung itu sangat mudah sekali untuk menjelaskan, untuk menerangkan. Oke. Mungkin cukup sampai di sini tentang pancang atau jarak tanam sawit ini ya. Yang jelas kalau rekan-rekan hendak tanam sawit ini, kita harus paham betul jenis sawit yang hendak kita tanam ya. Dari pelepah panjang atau pelepah pendek baru kita tentukan untuk jarak tanamnya, jarak pancangnya. Jadi ilmu yang paling dasar itu harus kita pahami ya mengenai jenis sawitnya ini, pelepah panjang atau pelepah pendek. Baru kita sesuaikan untuk jarak pancangnya ya. Jangan sampai salah, nanti jenis pelepah panjang kita pancang dengan jarak pancang pelepah pendek ya. Itu akan membuat penyesalan. Jadi juga sebaliknya, jika pelepah pendek kita berikan jarak pancang pelepah panjang, itu juga tidak baik ya. Tidak baik ini artinya populasi sawit yang kita tanam akan jauh lebih sedikit ya ketimbang umumnya. Jadi hati-hati mengenai jarak pancang ini. Kita kenali dulu untuk jenis bibit sawitnya, jenis pelepah pendek atau pelepah panjangnya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Seperti ini gambaran pancangan mata 5 ya, segitiga sama sisi. Yang notabene seperti ini ya. Jika kita ambilnya dari ini, dahulunya jelas dari bagian barat sana ya, diambilnya. Kemudian jatuh di timur sini. Ini. Jadi kita ambil dari sini ya. Kalau pertama itu masuk, saya keluar. Tentunya yang kedua ini masuk ya. Kalau kita ambil mata 5. Jadi semisal jaraknya 8 kali 8. Yang kedua ini tetap kita garis as dulu, as mati dulu. Kita potong masuk ke dalamnya 4,5 ya. 8 dibagi 2 jadinya 4,5 ketemunya. Nanti yang keduanya normal 8 kali 8 terus hingga terus sana sampai ujung ya. Ujung nanti ini bakalan timbul ya. Dan di sini yang juga akan timbul. Jadi sebaliknya, jika di sini timbul, di sana akan ke dalam masuk ya. Jadi sedikit saja yang bisa saya jelaskan. Jika rekan-rekan ingin lebih paham mengenai jarak pancang ini, jarak tanam mata 5, silakan cek di video saya sebelumnya ya. Saya sudah gambarkan, saya sudah tulis dengan pena, dengan buku. Itu akan mudah sekali untuk dipahami ya. Oke, saya tutup untuk video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan, dalam sharing saya ini ada yang kurang benar, ada yang kurang pas, mohon diluruskan ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.